Sekarang problem yang dimiliki dari SCCP adalah gimana cara mereka how to handle the Popheus. Popheus ya, 9 kali pick, 89% win rate dari Mythic Seal. Oh, Dan ini akan menjadi lebih menarik lagi karena seperti yang kita ketahui bahwa Joy akan sangat terbantu ketika Popheusnya bener-bener bisa nge-pressure. Karena objektif dari Popheus itu dapetin level 4, gangguin Turtle karena dia sangat kuat sekali di 2 menit awal. Dan sebisa mungkin ini jangan sampai Turtle pertamanya jatuh ke tangan dari Corinthians. Karena kalau Turtle pertamanya jatuh ke tangan Corinthians, ini Popheusnya akan sangat-sangat useless nanti untuk beberapa Turtle ke depan. Gue suka sih pick Cici. oke. Gue suka banget pick Cici. Tapi ada beberapa kadang orang yang kenapa bisa kalah dari Cici ini melawan Popheus. Itu menjadi pertanyaan. Karena Cici itu bisa dibilang salah satu counter natural juga ya Profesor untuk Popheus di area laningnya. Untuk laning iya, untuk laning. Di Tapi laning balik ya? lagi untuk ngomongin soal nanti poke damage, team fight, zoning, ini kayak beberapa aspek Popheus di atas dari Cici untuk team fight-nya. Oke. Gue sebenarnya ngelihat ada satu hero, cuma sebelum dia pick Cici ya, ada satu hero yang bisa digunakan. Cuma kayaknya agak cukup ragu ketika melihat Zuchin dan juga Choi. Apa tuh? Gulu OO. Gelu. Dulu. Gue suka banget Glue. Kenapa? Karena ketika sekalipun sosok dari Popheus ini masuk sembarangan, dia akan mikir 2 kali. Iya. Ya, kalau Sampai udah kena sekali kena distract. gendong, ya kan, udah lumayan tuh Prof. Udah kemana-mana ya? Ngedistract banget. Aku penasaran ini last bandnya Badang nggak ya? Karena kalau Cici Badang, ini Joy nggak gerak lagi, Nggak loh. main. nggak bakal berdansa lagi deh dengan leluasa. Karena tadi yang kita lihat Ken ketika tertangkap dengan Badang ya udah selesai sudah untuk Joy-nya. Makasih ya. Next time ya buat game yang kedua ini yang buat sekarang lebih tepatnya, menurutku harusnya ada beberapa pelajaran yang bisa diambil tapi Oh. Gatot oke. Wah, badangnya free loh. Badangnya free, ini bakal menjadi salah satu umpan yang harusnya bakal diambil secepat mungkin oleh teman-teman dari Corinthians. Karena melihat potensi dari Badang di game yang pertama, ini gamenya sangat-sangat online, sangat-sangat leluasa sekali. Oke, Iya. nggak cuma ngomongin ke arah dari nomornya ya yang bakal diamankan, tapi untuk Corinthians, mid laner utility kah ini akan jadi prioritas buat mereka karena kan secara damage udah cukup harusnya. Mungkin boleh untuk mempertimbangkan hero mid lane dari utility, tapi kayaknya alangkah baiknya ambil Badangnya dulu deh. Gue juga Karena setuju badang sih. seperti yang kita tahu ya, Badang tetap bisa diambil sama Mythic Seal juga. Zetian Oke. melawan Joy. Oke. Menarik. Joy ini paling gampang loh untuk bisa men-trigger pasif dari Zetian itu Cuma sendiri. numpang lewat aja udah Cuma keluar. numpang lewat. Karena apa? Zetian lama banget untuk pasifnya, 120 detik. Itu 2 menit. Iya. Flicker. Ya. Dan sekarang badang yang menjadi ancaman udah diambil. Diambil. Wow. Ini agak bebas buat Joy-nya ya, jujur ya. Tapi siapa lagi yang bisa kalau gitu karena rumornya yang bisa kasih efek sisi? Agak susah memang untuk sekarang karena ada beberapa hero yang mungkin masih memungkinkan untuk dibawakan kayak Tigreal, tapi damage-nya aku rasa kayak kurang deh. Iya ya, bikin kaget ya Iya. si Zetian ini muncul. Zetiannya kayak aku merasa Zetian fine, tapi kayaknya pick 5. Gue nggak fine sih. Terakhir. Ya Jujur gua nggak enggak, fine. posisinya At sih, least badang posisinya. dulu. Kayak pokoknya hero yang bisa nangkep Joy-nya dulu. Nah, ini ngebingungin malah buat Corinthians-nya. Karena mereka ngelepasin Badang, tapi mereka harusnya mempertimbangkan kalau Badang itu bakal diambil sama Mythic Seal. Edit ya? Bukan. Joy. Oh, Popol. Oh, Popo. Yang baru ya? Hah? Bukan sih. Rumor dong harusnya. Iya, Itu Popol bukan sih? Skin Dino. Kayak skin Dino sih. Aku Skin Dino, ngeliatnya. iya. Hah? Alright, menarik. Oke, nanti kita lihat ya di dalam main game. Ini dia untuk drafting yang sudah lengkap oleh kedua belah tim untuk masuk ke dalam game yang kedua. Dengan tadi epic comeback yang terjadi dalam game yang pertama, cukup penasaran hasilnya untuk game yang kedua bersama Papulung dan juga Aul. Oke, terima kasih Nevin dan juga Renya Mas plus KB nih ya. Itu Jawhead harusnya ya. Joy tadi ya. Jawhead Skindino ya. Joy Skendino ya. Let's go kita lihat. Karena kan ada Popol juga sebenarnya. Tapi ya kita akan lihat seperti apa. Mungkin efek pick off yang nantinya akan coba dimainkan juga bersama dengan Corinthians karena again ini nggak ada stopper pasti juga untuk bagaimana Joy ini berada. Nah, Jawhead kan? Tuh dia ini skin baru. Lucu banget ya. Heeh. Warna-warni gitu tuh lihat ya. Bener, siapa yang udah punya skin Popol sama Dino yang ini sekarang sama Jawheadnya? Pengen. Bisa, belilah.
Oke, tapi untuk Corinthians sekarang juga ya, mereka memanfaatkan adanya tadi miskalkulasi yang terjadi juga untuk Mythic Seal. Tapi mampukah mereka melipat gandakan kemenangan mereka dengan 2-0 ataukah Ya. kita akan disuguhkan dengan match 2-1 lagi nih Pak? Yap, tadi terlihat ya yang diambil duluan itu adalah Smart Missile. Jadi belum banyak bisa melakukan pergerakan nih Luis nih. Dan sekarang ejektornya udah ada, satu korban pertama. Baru kita sebutkan dan hampir saya boy. Wow. Oh, karena memang kayaknya sekarang gameplay dari Jawhead memang udah beda banget ya. Beda banget dari yang sebelumnya. Yang biasanya memang main agresif dengan ejector, dia lebih ngebantuin dulu nih untuk sang junglernya bisa Ya. lebih cepat farming. Oke, sementara sekarang Upa udah menggunakan Granger. Apakah ini akan menjadi tutor dari Granger dan Tonros tadi dikeluarkan terbakar. Zippy hampir saja menjadi korban. Walaupun sampai udah retribution ya dikeluarin sama Flick juga, namun Zippy masih selamat. Tapi tekanan dari Upa nggak berhenti loh. Ini ngebuat dari Boyenya harus bergerak ke top lane untuk nge-backup pergerakan dari Zippy. Oke, dan berhasil mendapatkan satu gold crab lagi menjadi keuntungan untuk Upa. Oke. Dan Corinthians mereka masih coba untuk memanfaatkan waktu agresivitas mereka. Lihat Flick ini senang sekali ya dan luasa sekali sejauh ini karena mengetahui Boyenya udah lumayan tadi sibuk ke arah atas dan agak sedikit ketahan nih di level 3. Oh. Yap, di tempat berbeda tuh. Tonros, Plancher tadi membuat Flick juga masih cukup aman. Boy ya sudah mulai join lagi ke dalam pertempuran. Oke, ini wah masalahnya Upanya udah turun gunung nih ya. Upanya udah bantu Corinthians. Yap, dan itu dia ada ejector tadi melempar langsung ke arah dari Kun. Tapi masih sangat-sangat tebal. Bahkan tuh sekarang ada Spin of Destruction tadi yang numpang lewat begitu saja. Dan juga pergerakan First Blood tercipta 1 untuk 1. 1 untuk 1 tapi gak berhenti team fightnya. Wah, tim fightnya masih lanjut. Ini Turtle-nya sangat-sangat ingin diambil dan Upanya masih tetap join di dalam pertempuran tersebut. Tapi tempat yang berbeda. Zippy mencoba untuk berusaha mengambil peruntungan yang berbeda. Iya, karena mengetahui Cat-nya tadi low HP banget. Akhirnya Corinthians juga mereka nggak tarik mundur. Mereka tetap berada di area dari Turtle-nya sehingga adanya Flick ini akan semakin memastikan lagi Turtle pun jatuh ke tangan dari Corinthians. Zippy Yap, oke. Ada Ken yang numpang lewat. Loh, banget kaget. ya. Zippy lumayan sih dia dapetin setengah full platingan juga. Tapi Jesus Nah ini nih. Biarin aja udah nih berantem berdua itu. nggak ada tapi sakit juga nih Kun. Hati-hati Hesu, harus lebih dipikirkan kembali untuk HP yang sudah mulai low juga. Sementara Luis harus mundur dulu perlahan. Pas banget Ken tadi tengah-tengah tuh dari segitiga yang begitu menyakitkan. Oke, bergerak lagi ke arah bottom lane. Ini ngebuat dari Hesunya agak sedikit membuang waktu untuk recall ya. Setelah kena cicilan demi cicilan juga yang diberikan oleh Kun. Penguasaan dari River masih imbang harusnya antara Boye dan juga Luis yang memang bergeraknya antara tengah ke atas ya. Lebih nge-backup dulu nih untuk gold laner mereka agar jauh lebih aman. Oke. Setelah itu sekarang Zippy dipaksa mundur terus-terusan. Upa keren sih tapi Upa. Kenapa? Dia tadi pakai Moskov nggak ditekan sama Granger. Sekarang dia pakai Granger, dia neken. Oh gitu ya, landingnya ya. Yap. Itu memang mikro berarti mekanik tapi Luis. Oke, Luis. Cukup ragu Luis malah terjebak sekarang berhasil melempar ke arah satu player tapi tidak sekarang Luis berhasil langsung dilumat habis dan Luis ternyata masih bisa selamat tidak ada waktu yang lama. Berhasil untuk ditumbangkan in the end juga ya dengan banyaknya resource tadi yang udah keluar. Oh, Wih, Esu. Oke. Sulit sih. sulit ya. Wop. Niko Kenapa Niko? udah langsung Sky ya. Iya memang kayaknya tipikalnya begitu ya untuk Ya. ngeliat di match hari ini. Legend Jump langsung ke Sky Piercers. Oke. Yap, dan itu dia. Masih ada tadi habis walk yang membuat Zippy pun bisa mengelak dari Rhapsody yang dikeluarkan. Karena memang kayaknya kalau secure Sky Piercers ini memang biar bisa lebih aktif sih sama roamernya karena Ya. nungguin gold lane kan lumayan scaling, jungle juga mereka lagi sibuk di patternnya masing-masing. Tapi ini turtle ketiga, kedua maksudnya. Iya, ini turtle kedua kayaknya mau dibiarin aja karena mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan poin kill di atas dan berhasil untuk bisa menghancurkan ke arah satu outer turret ya. Tapi agak sedikit lama ya dibanding game sebelumnya. Which Spirit of Destruction nggak mungkin pindah. Enggak, tapi maksudnya agak sedikit lama. Pindah. Oke. Kaget saya. Saya juga jadi kaget. Saya kaget kan lu kan. Kita bilang nggak pindah. Ternyata pindah ya. Pindah dia. Oke. Vengeance dia dua. Ya udah ada Sky Piercers juga untuk Upa saat ini.
memang agak sedikit lebih lama nih untuk setup ke turtle-nya, setupnya juga. Tapi Luis sudah ada ancang-ancang ejector, tapi hati-hati. Luis ini kalau gagal pakai unstoppable force tapi flick, nah ini hati-hati. Oke, Flick masih ada Stanley Puncher-nya. Loh, menggila rupanya dan tidak kena tadi rupanya. Malah membuat Flick-nya harus berjalan kaki dan Luis menjadi korban kedua. Oke, coba untuk bermain agresif dari Corinthians tapi justru agak sedikit sulit ya. Pick off power yang ingin dibawakan oleh mereka terutama di tangan dari Luis ini masih belum berjalan sesuai dengan rencana. Flick yang tadi maju dengan Phantom Execution itu bahaya banget loh. Iya. Biasanya Phantom Execution buat ya udah kabur aja. Bisa kabur. Tapi itu dibuka duluan dan akhirnya ini ngebuat dari Flicknya harus menelan point dead pertama. Zippy dapetin space di area top lane juga, outer turret yang akan segera dikantongi. Tapi masalahnya Ya, pun ini ada Hesu masih berjuang dan sekarang ada satu small force yang tadi udah langsung menerapkan dirinya ke arah dari Kun, tapi bukan pilihan yang tepat karena Kun terlalu tebal. ya ini susah banget sih, Kun dimakan aja lama banget, butuh waktu. Apalagi Granger ketemu Joy itu udah males banget sih, udah pasti. Jadi mau nggak mau harus mundur dulu. Yep. Berhasil tadi menarik kalah satu player, dua player dan mereka dikandangin untuk saya. Masih terlalu jauh ya untuk di commit lagi juga, untuk di dive in terlalu berbahaya kayaknya. Mythic Seal mereka bermain lebih wise untuk kali ini. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru lagi seperti di game sebelumnya karena berbahaya banget. Decision di hype yang harus dikontrol ini loh yang sulit dari setiap player pastinya. Tapi gold difference juga ini udah lumayan kerasa ya, terutama kita ngelihat gimana Kun itu susah banget untuk bisa di take down secara cepat. Oke, sementara sekarang pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya masih dicuekin dan mereka berhasil mendapatkan karena satu player, tapi Spear of Destruction akan berpindah tempat. Dan sekarang Boyenya mulai maju ke arah tempat dan Fish Crack-nya udah berhasil connect dan tidak bisa double kill. Tapi upahnya diremukkan. Yap, dikantongi ya poin killnya di Nico, tapi gak berhenti. Yap, mereka masih ingin lebih. Dan Ken berusaha untuk bisa maju ke arah depan dan Ken dia pun langsung ragu balik ke arah. Ada Luis tadi mencoba bisa maju ke arah depan. Tonros hingga Retribution semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan ke arah satu turtle sebut dan Nico down kali ini. Nico-nya hilang dan turtle-nya jatuh ke tangan dari Flick. Teamfight panjang nih masalahnya, Ken. Oke, dan Flick-nya kembali melakukan sebuah pergerakan. Oke, kali ini sepertinya Starknet Puncher-nya habis dan itu dia Phantom Execution untuk mengeksekusi jalan pulang dari Flick sehingga ya masih aman aja. Tapi keadaan sekarang sudah mulai dikejar perlahan-lahan nih sama Corinthians. Mereka punya titik balik terus loh dari tadi. Terutama dari bagaimana upahnya juga tadi free hit. Kalau kita intip dari replaynya dimulai dengan adanya sebenarnya Boye ya. Tapi Upatizi ini tidak tersentuh nih di belakang. Dia lumayan free. Nah, dibuka lagi dengan adanya Boye. Teamfight terus-terusan juga dilakukan dan poke damage dari Frost Lenif ya, walaupun memang nggak terlalu gede damage-nya. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu kan ya lumayan gitu loh, nyicil terus. Oke, Hesu. Wah, ada Retribution terdekat dan wah, Ken-nya tertangkap. Kunnya mau pergi ke arah mana? Loh, Dibawa pulang aja. iya. Itu Balik combo Fury of the Phoenix sama ini ya tadi. Apa namanya? Curtain Skull. Jadi udah Hilang. udah mau berhenti, nggak bisa kabur. Udah kena stun dari atas, kena Iya. stun dari depan. Betul. Waduh. Ini agak PR ya dari ya walaupun memang damage-nya nggak terlalu gede gitu dari Fury of the Phoenix, tapi efek stun-nya itu loh, apalagi kalau lagi berkumpul-kumpul itu kan susah Kalau untuk lagi kumpul dihindari. itu loh. Wah, kalau lagi kumpul menang banyak itu. Bener. Tapi Trinity Attack Speed dari Zippy udah selesai nih. Tinggal gimana caranya Zippy ini punya tugas untuk bisa nge-distract tentunya lane jauh yang bisa dimainkan juga. Jangan lupakan kehadiran dari Zippy juga penting banget nih di dalam team fight, terutama untuk Spear of Destruction. Kalau misalkan emang udah bisa mainin lane jauhnya, terus bisa join the fight, itu bakal menjadi nilai plus banget buat Mythic Cell. Ya, nih Zippy tuh. Nah, nih Upa kayak udah tahu. Pancing-pancing. Kayaknya bakal dipancing juga untuk keluar kah? Karena Upa nggak sendiri nih. Di belakang Upa ada Luis yang siap backup. Dan harusnya informasi telah diketahui juga oleh Zippy. Jadi nggak mau terlalu yang langsung show. Tapi Lord sudah mulai sedikit demi sedikit dicicil oleh Hesu. Dipancing sepertinya untuk bisa ada teamfight paksa di area dari Lord. Sementara Fleeting Time tadi udah berhasil diamankan oleh Frost. Sementara dari Fury of the Phoenix gampang banget ngedapetin assist ataupun untuk sekarang pertempuran terjadi dalam Lodja. Berhasil diamankan, Flick-nya down. Dan pertempuran dari River begitu besar.
laser. Kali ini Upa berhasil kabur dan juga menyelamatkan diri, tapi CP mencoba untuk bisa mengejar dan tetap dua damage begitu menyakitkan. Oke, Rondo bisa kamu menyelamatkan diri dari Upa Tesi, berusaha untuk bisa menggocek karena beberapa player setidaknya bisa ngebayang time sedikit ya. Sedikit banget. Walaupun memang Indian emang harus tumbang sih, itulah dikejar dengan ada konsil juga. Itu dia Spear of Destruction yang memang kena dan tadi agak sedikit miss ya untuk bisa memberikan inisiasi dari Corinthians. Keadaan sekarang sudah bertukar. Kebanting dong ini dan ya hampir saja. Wah, tadi tuh pas banget Ulvis Cracknya kena ke Lancelot juga kayak tadi ya. Oke, Lordnya udah mulai masuk ke inner turret bottom lane juga. Dan 3 base turret sekarang sudah terekspos. Masalahnya adalah Lord yang sudah akan masuk di arah bottom lane. Walaupun secara quantity player semuanya masih imbang juga, masih ready juga untuk Corinthians bisa melakukan defensif. Yap. Sementara itu sekarang di area dari bawah mereka masih cukup santai menghadapi ke arah Lord tersebut. Karena memang masih Lord pertama juga kan. Masih ada Holy Defense juga kan tadi di bottom lane. Sehingga yang Lordnya masih bisa ditahan dengan cukup baik tanpa menghancurkan base turret milik dari Corinthians itu sendiri. Tapi ini Boy yang ngeri-ngeri sedep sih inisiasinya. Tadi juga dapetin Lord kan. Bagus ini Boy yang harus diwaspadai nih. Tadi aku cukup setuju dengan para panel kita juga. Aku pikir pick keempat dari Corinthians juga bakal ke arah Badang ya untuk bisa ngebuat dari Joy-nya agak sedikit terhenti lah. Tapi karena memang pick Zetian jadi Boye dengan Badang justru jadi PR sendiri buat Corinthians dan Konsil. Ada inisiasi lagi kah dalam keadaan tertinggal? Yap, dan Nggak ya? tidak ada terlihat satu sosok pun dan Ken berhasil menggocek Tonros. Nggak mau terlalu memang komit ya, hanya ngegertak aja dengan adanya Rhythm of Joy. Sementara Mythic Seal mereka memberikan freeze minion di arah top dan bottomnya, membuat dari Corinthians akan semakin minim lagi juga di mana tempat mereka bisa farming. Sumber daya minionnya nggak jalan nih dan memaksa dari Corinthians untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Yap. Cukup mereda lagi ya, Reda-reda. tensi permainan turun Bahaya jauh lagi. terutama buat Mythic Seal sih. Mereka yang harus lebih hati-hati karena kan udah ketinggalan 1 poin dan Konsil. Oke, ini dia Spear of Destruction langsung digocek begitu saja. Bahkan tadi terlihat ada beberapa player terjebak dan ternyata mereka sudah menunggu kehadiran pemain dari Mythic Seal. Akan seperti apa Luisnya down, kesempatan yang besar untuk Mythic Seal. Sementara sekarang Kunnya pun berhasil dihancurkan. 3 player tersisa melawan 4 di total dan WWN aktif ZP. Untungnya masih bisa kabur. Untungnya masih bisa kabur loh, karena kayaknya kalau diajakin 1v1 lagi agak sedikit susah karena Upa Tizi punya Sky Piercers. Oke, keadaan sekarang dari Mythic Seal mereka harus tarik mundur lagi, nggak bisa terlalu memaksakan kehendak untuk membawa tim fight lanjutan karena Lord yang in hand sekarang sudah memanggil untuk bisa dieksekusi. ZP yang akan mengambil peran untuk bisa mengamankan dulu ke arah Lord ini ya, sebelum nanti mungkin poin retribution lah yang akan menjadi eksekutor. Fist crack ya, terus dikeluarkan. Ken-nya terkena cukup banyak damage masuk dalam tubuhnya. Di reset kah? Yap, di reset sih harusnya, apalagi dari Luis dan Hesunya juga udah ready lagi untuk bisa ngebantuin inisiasi balasan kah, setup balasan kah dari Corinthians sekarang dan Nico. Karena harusnya saat lagi konsil dari dulu sudah ada ini. Oke, dan dia bisa masuk peran tapi ternyata enggak. Masuknya mau terang-terangan aja. Fury of the Phoenix semua dikeluarkan. Pertempuran terjadi. Lordnya berhasil diamankan pula. Untuk kali ini berhasil diambil oleh Flick, tapi upahnya down. Bahkan di total ada 3 player hilang dari Corinthians, 4 lenyap. Yap. Dan pengejaran yang ingin dilakukan oleh Hesu menuju ke arah ZP ternyata gak berhasil. Jangan lupakan Spear of Misery ini menjadi defensif yang begitu baik. Dan Mythic Seal mereka akan one straight push ke daerah tengah. Ya, Lord kan harusnya bergerak tuh ke atas tuh ya. Oke, Lordnya ke atas. Tengah akan dicuekin saja. Oke, dan Luis, bisakah dia bertahan? Luis mencoba semaksimal mungkin dan kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga.